Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soli dan solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan harian tematik, tema 4D berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, materi penyampaian pendapat sikap tokoh dari cerita sebagai upaya pelestarian dan kegiatan dari berbagai pekerjaan yang terkait dengan ekonomi di lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan keberkahan kita belajar hari ini, marilah kita buka dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks virtual, peserta didik dapat menyampaikan pendapat sikap tokoh dari cerita sebagai upaya pelestarian. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat melakukan kegiatan dari berbagai pekerjaan terkait dengan ekonomi di lingkungan sekitar. Coba amati gambar berikut. Nah, di sana ada gambar ibu yang sedang menanam padi di sawah. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pengelolaan sumber daya alam berupa menanam padi. Kegiatan tersebut merupakan mengolah tanah atau padi menjadi beras, lalu didistribusikan kepada pedagang beras dan dilanjutkan beras akan dibeli oleh konsumen. Sehingga beras tersebut akan dimasak dan menjadi nasi yang siap disantap. Nah, sebagai kegiatan yang dilakukan petani, itu merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Ada lagi sumber daya alam lain, yaitu dengan membuat kertas. Kertas terbuat dari sebatang kayu, lalu diolah di pabrik kertas. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh pekerja yang berada di pabrik kertas. Nah, pekerja yang berada di pabrik kertas tersebut sangat penting karena tanpa mereka pabrik kertas tidak dapat beroperasi. Nah, kertas merupakan media yang penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan amplop. Kertas adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak dapat terlepas. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di desktop kita. Itu merupakan proses pembuatan kertas. Jadi kertas yang kita gunakan tersebut berawal dari sebuah pohon. Lalu pohon tersebut diambil batangnya dan diolah di dalam pabat, terbentuk sebuah buku atau kertas yang telah kita gunakan sekarang. Nah, ini beberapa proses pembuatan kertas, nah ya, sebagai contohnya saja. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di buku tematiknya. Bisa dilihat di buku tematiknya halaman 52 tema 4D ya. Nah, ayo membaca. Upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Selain itu juga kita harus melestarikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya menjaga hutan seperti berarti kita juga turut menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di hutan. Coba kita baca beberapa cerita di bawah ini yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi dan besar. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Gajah sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada hewan-hewan yang kelaparan. Ia juga selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik hewan yang besar seperti badak dan harimau maupun hewan kecil seperti kus dan belalang.
Pada suatu hari, gajah melakukan perjalanan yang jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. Gajah, gajah, tolong aku, kata jerapah sambil menahan rasa sakit. Mendengar teriakan jerapah, gajah tersebut langsung mengangkat pohon yang mengepit tubuh jerapah dengan belalainya. Terima kasih kawan, ucap jerapah. Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi, terima kasih ya gajah. Syukurlah kamu hanya mengalami luka ringan, jerapah, kata gajah. Iya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada hewan lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon besar itu, ungkap jerapah. Kita hidup memang harus saling tolong-menolong, ucap gajah. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, tetapi gajah tetap rendah hati. Gajah tidak menyombongkan diri. Setelah menolong jerapah, gajah pergi meneruskan perjalanannya. Nah, dari pembelajaran dari cerita tersebut melalui yang berjudul Gajah yang Baik Hati, dapat kita petik hikmahnya dari cerita tersebut, yaitu bahwa sesama makhluk hidup kita harus saling tolong-menolong, tetap rendah hati dan tidak sombong terhadap apa yang telah kita miliki. Coba amati gambar yang ada di desktop kita. Itu adalah keluarganya Anica. Pada akhir pekan, keluarga Anica selalu meluangkan waktu untuk bekerja bersama, membersihkan kebun rumah mereka. Sisa lahan di rumah Anica dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti sawi dan bayam. Sebagian hasil kebunnya juga dijual ke pasar. Nah, kemarin kan kita telah menanam tanaman yang Bunda suruh kemarin kan, Bunda minta kemarin untuk menanam di pekarangan rumahnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di desktop kita. Kira-kira itu gambar tentang apa? Ya, itu bubur jagung. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Salah satunya daerah yang memakan jagung sebagai makanan pokoknya yaitu Desa Weluli, Kecamatan Belud, daerah Nusa Tenggara Timur. Jagung diolah menjadi bubur dengan sebutan di sana jagung bose. Nah, jagung bose ini juga biasanya dimakan bersamaan dengan lauk berupa daging ataupun ikan. Nah, berkaitan dengan ikan, Bunda akan menyontohkan berbagai proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen. Oke, coba perhatikan proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen. Yang pertama, nah ini dari gambar tersebut ikan ditangkap oleh nelayan. Gambar yang kedua, lalu ikan yang telah ditangkap oleh nelayan tersebut dikemas dan dimasukkan dalam box agar tetap segar dan dibawa ke pasar. Setelah sampai di pasar, ikan-ikan tersebut dijual dengan orang pedagang ikan. Nah, lalu ikan tersebut dibeli oleh konsumen, oleh kita misalnya. Lalu ikan tersebut kita olah menjadi makanan yang sangat lezat dan siap untuk dikonsumsi. Nah, jadi nelayan adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir. Nelayan menggunakan perahu untuk berlayar. Perahunya itu terbuat dari kayu, sedangkan jaringnya yang digunakan untuk menangkap ikan itu terbuat dari tali nilon. Nah, kayu dan benang nilon itu merupakan contoh sumber daya alam. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan nilon merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan industri yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam.
Kegiatan tersebut juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, nelayan tidak menangkap ikan menggunakan bom ikan, karena penggunaan bom dapat merusak terumbu karang dan lingkungan yang ada di dalam laut. Lalu kita harus memperhatikan juga kelestarian alam, bukan hanya tugas pekerja yang mengelola sumber daya alam, melainkan kita semua. Jadi kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam, misalnya menghemat penggunaan kertas. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya soli dan solihah. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mendapatkan keberkahan kita hari ini, marilah kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat soli dan solihah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.